Ringkas cerita, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Maka isu terkenal dengan Fathu Mekah. Mekah ditaklukkan. Semua orang Mekah dimaafkan. Tidak ada balas dendam. Akhirnya semua orang Mekah masuk Islam. Termasuk yang paling memusuhi Islam namanya Abu Sufyan. Orang kaya itu dan tokoh Quraisy yang masih ada. Abu Lahab sudah meninggal. Nah, Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian tinggal 2 kota kecil yang belum Islam. Semuanya dari Islam. Tinggal 2 kota kecil, yaitu Hunain dan Taif. Dari Mekah, Hunain diislamkan, kemudian Taif diislamkan, Rasulullah mendapatkan rampasan perang yang banyak, fight, ghanimah, yang banyak. Ratusan unta, ratusan sapi, ratusan ribuan kambing bahkan. Dibaginya di kota Ja'ronah, dikumpulkan di kota Ja'ronah, sambil Rasulullah mengambil ihram umrah. Cara baginya aneh. Tidak seperti biasanya. Yang senior, yang Islamnya sudah lama, tidak dikasih 1 ekor. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair. Gak dikasih 1 ekor kambing pun. Aneh ya. Aneh. Yang baru masuk Islam, walaupun kaya, 100 onta Abu Sufyan. Al-Bakhtari 50 onta. Orang kaya itu udah. Mu'alaf. Seminggu barangkali sekitar itu, 10 hari. Masuk Islam. Semua sahabat diam. Karena itu yang melakukan langsung Rasulullah. Semuanya diam. Tiba-tiba muncul dari belakang namanya Dzil Khuwaisir namanya. Sambil malang kerik. Bahasa Jawa nama tek-tek. I'dil ya Muhammad. Berbuat adil lah yang benar lah. Yang adil. Bagi-bagi ghanimah yang benar. Nabi jawab, Waihak. Ma'adala ardi minni. Ma'adala alal ardi minni. Cilakalah kamu. Tidak ada yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Bukan kemauan saya sendiri. Ini perintah Allah. Akhirnya orang itu berbalik nggeloyor. Pergi. Nabi bersabda, Sayakhruju min dhi'di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul dari umatku orang seperti ini. Yaitu orang hafal Quran, baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan, alias tidak paham maksud esensi daripada Al-Quran. Hanya hafal. Mereka itu lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golongan saya. Lastu minhum wa laysu minna. Nah, prediksi Rasulullah ini terbukti. Tahun 40 Hijriah, tanggal 25 Ramadan, Sayyidina Ali, sahabat Ali, khalifah, keluar dari rumah mau sholat subuh ngimami, keluar dari pintu ditusuk dari belakang. Wafatlah, gugurlah Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali ini bukan non-muslim. Dan bukan orang muslim KTP, bukan. Bukan. Iya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizul Quran. Setiap malam rajin tahajud, sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapalan. Ya, betul. Dalam tarikh disebut gitu. Shaimun Nahar, setiap hari puasa. Ya. Hafizul Quran. Hafal Al-Quran ya. Mengapa membunuh Sayyidina Ali? Ini dari suku Bani Tamim. Ini kebanyakan dari suku Bani Tamim. Muhammad Abdul Wahab juga Bani Tamim itu. Wahabi itu. Pendirinya Bani Tamim. Badui. Mengapa mengkafirkan Sayyidina Ali? Karena Ali itu selama memimpin, kalau akan mengambil keputusan,
minta musyawarah, Musyawarah betul. pendapatnya teman. Tidak menggunakan langsung Al-Quran. Itu kan seperti sekarang produk hukum dari MPR. Ya, tidak dari Quran, misalnya. Tidak langsung Quran. Berarti kafir. Dan sedangkan dalam Quran dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir, hal darahnya harus dibunuh. Dia membunuh Sayyidina Ali. Siapakah Sayyidina Ali itu? Awwalu man aslama minas sibyan. Remaja pertama masuk Islam. Sihru Rasulillah, menantu Rasulullah. Fatih Khaybar, yang memenangkan perang Khaybar. Babul ilm, kata Nabi, babul ilm, wa ana madinatuha. Wa ana madinatuh. Itu pintunya ilmu. Intelektual lah. Ya. Dan penting lagi, Ali adalah salah satu minal mubasysyirin bil jannah. Sahabat 10 yang dipastikan masuk surga. Saya kasih tahu, udah kamu pasti masuk surga, itu 10. Ternyata Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Amir bin Jarrah, Abdul bin Auf. Itu orang 10 itu. Ya, pasti masuk. Saya kasih tahu, pasti masuk surga. Itu dikafirkan oleh orang tadi namanya Abdullah bin Muljam. Inilah terjadi pertama kali terorisme dalam Islam. Yang mengkafir-kafir orang Islam dan sekaligus dengan mempraktekkan melakukan pembunuhan, kekerasan. Jadi di dalam Islam itu sudah terjadi sejak sejarah awal mula masih tahun 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah itu sudah terjadi terorisme yang dilakukan oleh sesama Islam mengatasnamakan Islam. Nah, itu kan berarti dia itu memahami taktual secara dangkal. Sebenarnya Ali itu dalam rangka menjalankan hukum Islam menggunakan musyawarah. Musyawarah itu bukan alat, sarana. Bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, keadilan, hukum yang baik. Dan itu juga perintah Allah. Dan perintah Allah, ya. Membangun masyarakat sejahtera, cerdas, pandai, berpendidikan. Seperti kita di sekarang lah. Pancasila gitu. Itu juga perintah Allah. Tidak langsung, tidak harus legal formal dengan ayat Al-Quran. Nah itu cerita. Nah setelah itu di sepanjang masa ada kelompok seperti itu. Ada.